Dah, silakan Santi. Shalom, selamat malam semuanya. Dimanapun Anda berada, kita akan mulai ibadah Miracle is Free pada malam hari ini. Terlebih dulu kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan ibadah Miracle is Free. Pada malam hari ini kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Tuhan, kalau kami akan mulai ibadah ini, biarlah Engkau pimpin, Kau sertai, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan ibadah yang ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Kami bersyukur kami akan mulai ibadah ini, biarlah Engkau pimpin, Kau sertai, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan. Amin. Kita akan mendengarkan pujian berikut ini. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan di jiwa kami Tuhan berasal dari-Mu Bapa. Selalu mengucap syukur Tuhan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena-Mu kami dapat berdiri di sini Tuhan sampai detik ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Bapa, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami lepaskan Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama katakan tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami lepaskan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
Bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalan memuliakan. Sekali lagi mengiringmu masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendak kami serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku berjalanmu muliakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kembali kita berjumpa dalam program acara Miracle is Free. Jadi mujizat itu gratis, saudara-saudara. Dan mujizat itu Tuhan yang menyediakan. Maka itu, mari sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, saya rindu bersama-sama karena kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya rindu semuanya kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita buka hati kita, supaya apa yang kita pelajari malam hari ini bukan hanya sebagai pengetahuan belaka, ya, tetapi benar-benar firman Tuhan ini menjadi satu revelation, menjadi satu pewahyuan. Jadi kita bukan hanya mengerti, ya, karena judulnya adalah benarkah orang Kristen yang sakit itu tandanya sedang berdosa, ya, atau orang itu sedang dikutuk oleh Tuhan. Ya, waktu kita sudah mendapatkan jawaban, ya, lalu kita akan mengerjakan karena Tuhan ngajari kita ini bukan sebagai orang yang tertuduh, tetapi Tuhan ngajari kita sebagai orang-orang yang sudah hidup dalam kemerdekaan penuh di dalam Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Tuhan Yesus baik, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan sekarang saatnya kami membuka hati kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sementara akan kami terima ini akan jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah-buah. Kami tidak menjadi bayi rohani lagi, tetapi kami bertumbuh dewasa. Dan kehidupan orang yang dewasa adalah cirinya adalah orang yang kuat di dalam segala hal. Tubuh, jiwa, rohnya. Juga imannya kuat. Kalau imannya kuat, imannya juga bertumbuh, maka yang sakit disembuhkan. Yang miskin diberkati. Yang mengalami persoalan jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, perlu saya informasikan karena biasanya kita memakai Zoom program, tetapi malam hari ini kita mencoba dengan aplikasi yang lain, yaitu kita memakai StreamYard, ya. Dan saya berharap ini menjadi satu
hal yang lebih baik ya. Kita bisa menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti janji saya, seperti apa yang sudah dipublish ya dalam 2 hari ini, ya kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul benarkah orang Kristen yang sakit itu tandanya sedang berdosa? Ya, jadi kalau ada orang sakit lalu dihakimi, ya makanya kamu berdosa, kamu bertobat, ya. Sampai orang yang sakit itu merasa tertuduh. Dosaku apa? Ya, bahkan ada orang yang undur dari gereja, undur dari orang Kristen dan kembali lagi ke masa lalunya karena tuduhan-tuduhan seperti ini, saudara-saudara ya. Nah, malam hari ini kita belajar. Atau ada orang yang berkata, oh kamu sedang dikutuk oleh Tuhan, makanya kamu sakit. Ya, apalagi kamu kena COVID-19, berarti itu penyakit kutukan. Apa benar seperti itu, saudara-saudara ya? Maka malam hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita mengerti. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya perlu menyapa dulu karena ini banyak sekali kawan-kawan kita yang baru bergabung. Dan saya juga menunggu kehadiran dari Pastor Fendi Samsudin. Apakah sudah ada ya? Kalau belum ada, menggantikan tadi WL-nya itu istrinya ya, Santi Samsudin ya, karena Pastor Pastor Fendi Samsudin nanti yang akan memandu kita, siapa yang mau didoakan, siapa yang mau bertanya. Nanti pun juga akan kami adakan ruang tanya jawab langsung, bisa seperti Zoom yang kemarin ya, saudara-saudara ya. Nanti akan saya bagi linknya ya. Itu, dan sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, puji nama Tuhan ya. Sekarang saya akan share screen supaya kita mengerti semuanya ya. Apa sih yang disebut dengan tunggu ya. Nah, saya perlu belajar dulu ini ya, tadi belajar sesuatu yang baru. Puji Tuhan ya. Tuhan izinkan kita belajar bersama-sama ya. Jadi apakah benar orang Kristen itu kalau yang sakit itu tandanya berdosa ya? Lalu Tuhan marah, Tuhan murka, lalu kita dihakimi, lalu banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang mundur dari gereja, dan apakah seperti itu? Nah, malam hari ini kita belajar. Saya tidak punya slide banyak, saya hanya punya 2 ya, 1 judul, 1 untuk firman Tuhannya ya. Saudara-saudara, kita baca sama-sama. Kok enggak keluar? Oh, keluar. Puji Tuhan ya. Saya harap ini bisa dibaca ya. Kalau tidak bisa ya, ini keluar atau tidak ya? Tidak keluar ya. Tunggu. Share screen saya tidak keluar. Oke, tunggu. Oke. Nah, ini mudah-mudahan sudah keluar nih ya. Kok masuknya ke sini? Yes, kecil, saudara-saudara, tidak apa ya. Ini judulnya saja sudah bisa lihat di situ ya. Apakah benar ya orang Kristen itu kalau sakit itu disebabkan karena dosa atau dikutuk sama Tuhan? Ya, ini judulnya. Lalu yang slide kedua ini sudah bisa lihat ya, apa seperti itu apa tidak ya. Kita akan membaca, saudara-saudara ya, di dalam Alkitab kita, apakah benar seperti itu ya. Saya mau membawa saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan, cuman screen saya belum muncul, sebentar ya. Oke. Kok belum muncul ya? Share screen saya belum muncul. Tunggu. Nah, gini aja ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 ya. Yohanes 11 ayat yang ke-4. Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing ya. Ini penting sekali ya untuk melatar belakangi, melandasi bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Yohanes 11 ayat yang ke-4, Alkitab berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, saudara, ini ceritanya tentang seseorang yang Tuhan sangat kasihi, ya, yang saudaranya namanya Marta dan Maria, ya, ini Lazarus, saudara ya, luar biasa. Jadi kehidupan seseorang yang ada di Betania ini sangat disayangi oleh Tuhan, ya, dan saudara-saudara, suatu hari orang ini meninggal, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-5, saya akan bacakan lengkap saja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ya, maaf, ini baru pengalaman pertama kali, ya. Jadi Lazarus ini orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Marta, Maria disayangi oleh Tuhan, tapi tiba-tiba meninggal, saudara. Dan pada waktu Tuhan Yesus dikabari bahwa Lazarus meninggal, dia tidak cepat-cepat datang ke rumah. Bahkan dia berkata tadi, ya, seolah-olah seperti ini. Ada dua hal Tuhan mau berkata seperti ini. Kalau penyakit datang itu, ya, penyakit itu bisa membawa kematian, ya. Dan yang kedua, penyakit itu juga tidak bisa membawa kematian. Yang kedua ini, ya, Tuhan Yesus berkata, ini terjadi supaya apa? Supaya anak Allah, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang itu, ya, seperti itu, ya. Jadi malam hari ini kita belajar apakah betul seperti itu, ya. Apakah benar-benar, lalu kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama, ya, sampai ayat yang selanjutnya dikatakan, ya, bahwa kemudian Lazarus ini yang sudah 4 hari dikubur bangkit, ya. Bahkan Yesus dikatakan dia tidak mati, ya, dia tidak mati, tapi dia hanya tertidur, ya. Ini luar biasa, mujizat terjadi. Nah, malam hari ini kita sekarang belajar tentang definisi sakit, ya. Sakit itu sebetulnya apa? Ya, sakit itu adalah sebuah keadaan, ya, kalau saya catat adalah sebuah keadaan yang dirasakan oleh seseorang, ya, bahwa keadaan itu keadaan yang tidak normal, ya, keadaan yang ditandai juga dengan tanda-tanda fisik yang nyeri, ya, bisa juga disebabkan karena faktor-faktor adanya bakteri, adanya virus, adanya jamur, atau orang medis berkata ini disebabkan karena mikroorganisme, ya. Nah, ada juga penyakit yang disebabkan karena psikosomatis, ya. Psikosomatis itu, psiko itu psikis, soma itu tubuh, tis itu sakit. Jadi penyakit yang ada di dalam tubuh manusia yang disebabkan karena faktor-faktor pikiran, ya, seperti itu, ya. Faktor pikiran menyebabkan sakit. Makanya kalau pergi ke dokter, dicek semuanya, dokter berkata, cek labnya bagus, ya. Sebetulnya ini semuanya baik, tetapi Anda sakit, berarti Anda stres, ya. Jadi orang stres itu bisa menyebabkan sakit. Makanya Alkitab tuh berkata betul sekali bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, ya. Tetapi semangat yang patah atau yang padam itu mengeringkan tulang, ya, saudara. Jadi kalau kita selalu gembira, maka imun dalam tubuh kita itu berangsur-angsur naik. Makanya rekan-rekan yang mungkin kena paparan virus, ya, saya tidak berkata Anda sedang dikutuk Tuhan atau Anda sedang berdosa. Kadang-kadang penyakit itu juga diizinkan Tuhan untuk Tuhan bisa dimuliakan dalam hidupmu, supaya nama Tuhan itu dimuliakan dan orang bisa mengerti bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat dan yang luar biasa. Nah, itu definisinya. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan kitab Kejadian pasal yang kedua, ya, pada waktu manusia itu diciptakan Tuhan di Taman Eden, saudara, ya. Maaf ya, bukan Taman Edan, tapi Taman Eden. Ya, maka keadaan manusia itu baik, ya. Dan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama yang ke-26, ya, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia, ya, menurut gambar kita. Perhatikan, jadi menurut gambarnya Tuhan, supaya mereka, ya, itu berkuasa. Perhatikan, jadi Tuhan menciptakan kita semuanya, manusia yang dulunya di Taman Eden itu tidak ada sakit penyakit, saudara, ya. Bahkan dikatakan di situ, kalau sudah membaca ayat selanjutnya dari kitab Kejadian pasal yang pertama itu, dikatakan manusia itu justru diberi kuasa, ya, diberi kuasa untuk menguasai ciptaan Tuhan yang lain, ya, dan juga manusia itu diberkati oleh Tuhan.
Jadi kalau hari ini ada yang hidupmu, berkatmu itu sedang drop, ya, semua orang, saya kira seluruh dunia sedang mengalami persoalan yang sama. Ya, makanya pada Miracle is Free Kamis yang lalu saya berkata, jadi kalau Anda sedang mengalami suatu persoalan, jangan Anda menganggap bahwa, oh ini kok saya mengalami seperti ini. Oh enggak, banyak yang mengalami. Tetapi kalau sampai Anda betul-betul merasakan itu sampai tidak baik, artinya membuat sesuatu yang tertekan, ya segera saudara harus banyak berdoa, hubungi para pemimpin rohani, saling bergandengan tangan, saling menguatkan, dan jangan menyesali persoalan, bangkit hadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan berdiri di depan kita, maka saudara-saudara yang tidak punya pekerjaan diberi pekerjaan oleh Tuhan. Karena pada awalnya, perhatikan, ya, kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan, disuruh berkuasa atas ciptaannya, lalu diberkati, diperintahkan untuk beranak cucu. Perhatikan ya. Lalu di ayat yang ke-28 dikatakan diberi kuasa. Ya, jadi bukan hanya tidak sakit-sakitan saja, ya, karena ada perbedaannya. Apakah orang Kristen itu boleh sakit, Pak? Ya, kalau bedanya sakit dan sakit-sakitan itu apa? Ya, sakit boleh, tetapi sakit-sakitan tidak boleh. Nanti kita jelaskan ya. Berikutnya sudah dikatakan bahwa manusia itu harus menundukkan segala ciptaan tadi kalau berkuasa, lalu Tuhan berkata kepada manusia setelah beranak cucu, lalu kuasailah, taklukkanlah dunia. Jadi manusia itu memiliki kuasa yang sangat luar biasa, kuasa menguasai ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, ya, karena Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan, berkuasalah atas binatang melata, berkuasalah atas burung-burung dan seterusnya. Sudah perhatikan. Ya, lalu Tuhan juga memberi kuasa untuk menaklukkan. Perhatikan ya. Jadi kalau hari ini kita belajar, kalau mungkin ada yang ekonomimu sedang parah, ada yang sakit, saudara saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, Anda malam hari ini diberkati Tuhan, menaklukkan persoalanmu, engkau yang sakit bisa menaklukkan yang sakit, ya, sakit penyakitmu, dan demi nama Yesus, saudara sembuh, sehat walafiat. Yang mau katakan amin. Ya. Lalu dikatakan juga di ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 dari kitab Kejadian pasal yang pertama, dikatakan manusia itu hidup dalam apa? Dalam pemeliharaannya Tuhan. Ya, karena semua sudah disiapkan di Taman Eden. Manusia waktu itu makannya bukan daging. Manusia waktu itu makannya biji-bijian, ya. Makanya ada orang yang ingin kembali ke masa penciptaan awal. Dia tidak makan daging, dia ingin makan biji-bijian, makan sayur-sayuran, ya terserah ya. Itu urusannya pribadi-pribadi, kita tidak bahas malam hari ini. Nah, itu pada awalnya manusia diciptakan Tuhan. Jadi manusia diciptakan Tuhan, tidak ada sakit penyakit, perhatikan ya. Jadi kalau malam hari ini engkau ada yang sakit, terus ikuti acara ini dengan selesai, kita di ujung acara akan berdoa bagi yang sakit. Saya berkata, demi nama Yesus Tuhan, firman Tuhan menjamin saudara sembuh dalam nama Yesus. Ya. Lalu berikutnya, ya. Lalu kalau sudah begitu, Pak, gimana ya keadaan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa? Karena di kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, setelah manusia melanggar perintah Tuhan, maka Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Yang ada apa? Sakit, kesakitan, kesesakan, kutuk, ya. Bahkan dikatakan manusia itu bersusah payah. Di kitab Kejadian pasal 3, ayat yang ke-16. Manusia akan bersusah payah. Seorang ibu melahirkan dengan susah payah. Bahkan dulu sebelum teknologi kedokteran maju, ya ada banyak sekali ibu yang melahirkan kadang-kadang juga harus dibarengi dengan meninggal dunia, ya, karena dunia teknologi medis belum terlalu maju, ya, saudara-saudara. Nah, apalagi ya kepada laki-laki, Tuhan berkata, kamu harus mengupayakan tanah dan kamu ya harus makan dari tanah dan semak duri menjadi bagianmu. Artinya apa? Manusia itu hidupnya susah setelah hidup dalam dosa. Nah, dari sini saudara perhatikan, muncullah bukan hanya sakit, tapi muncullah sakit penyakit. Perhatikan, dulu di awal Tuhan menciptakan manusia, nggak ada sakit, nggak ada kesakitan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ada sakit,
ada kesakitan, ada kutuk, ya, ada kemiskinan, terpisah dari Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah, komplit paketnya. Ya, maka malam hari ini, saudara-saudara, kita belajar. Ya, saya juga berdoa. Ya, kalau mungkin ada yang sakit kantongnya, mungkin kalau ada yang sakit ekonominya, malam hari ini dengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya saudara disembuhkan ekonomimu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, ya maka tadi saya katakan kehilangan kemuliaan Allah, menderita, terkutuk, hidupnya tidak nyaman. Definisi sakit tadi, keadaan abnormal yang menyebabkan ketidaknyamanan secara fisik. Ya, jadi fisiknya pun juga tidak nyaman. Mencangkul, mengupayakan tanah, Tuhan juga berkata tanah itu menjadi tanah terkutuk. Karena apa? Sikap perbuatan manusia yang melanggar perintah Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus menawarkan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan itu kemerdekaan, kata kelegaan itu juga kebebasan, kata kelegaan itu tidak ada lagi kutuk. Ya, jadi kutuk Taman Eden, kutuk kesakitan, ya, bukan kutuk sakit, ya, kutuk kesakitan yang terus sakit menerus, ya, sakit ini sembuh, nanti sakit lagi, ini sembuh, nanti sakit lagi, sakitnya bergiliran, ya. Itu semestinya kalau kita punya iman, percaya kepada Tuhan Yesus, dicabut dalam kehidupan kita, ya, dan kita menjadi orang yang benar-benar merdeka. Pak, kalau sakit boleh masuk angin. Saya sering kalau pas capek masuk angin, saya minta tolong sama istri saya supaya saya dikerikin saja sudah sembuh dalam nama Yesus. Minum, ya, apa itu, ya, semacam minuman jamu seperti itu, saudara-saudara, ya. Apa boleh? Boleh, nanti juga kita bahas, ya. Jadi pada waktu Tuhan menawarkan keselamatan ini, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan tadi awalnya ingin manusia itu segambar dengan Tuhan. Ya, ini kerinduannya Tuhan. Tetapi dosa menghancurkan apa yang sudah di-create oleh Tuhan, apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, sehingga ciptaan Tuhan yang namanya manusia ini kehilangan kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kenistaan, hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam sakit, penyakit, dan kutuk. Ya, makanya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dalam nama Yesus, saudara dengarkan semuanya, karena ini banyak sekali teman-teman baru, ya, yang bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Dengar, ya, kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, jangan kembali lagi ke masa lalu, ya, jangan kembali lagi ke kehidupan yang lama. Terus kita bertobat dan berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, maka hidupmu pasti diberkati. Yang sakit-sakitan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ya, nanti saudara bisa baca di handphonenya masing-masing, tapi saya baca di sini 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, ya. Alkitab kita berkata seperti ini, ayat yang ke-19, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dan seterusnya. Perhatikan, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menawarkan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa, kita datang dengan kerelaan hati, kita datang dengan kerinduan, maka yang terjadi apa? Ada pendamaian. Katakan sama-sama pendamaian. Dulu bermusuhan, ya. Yang namanya terang dengan gelap tidak bisa bercampur. Dosa itu gelap. Manusia kehilangan kemuliaan Allah itu hidup dalam kegelapan. Tuhan itu, ya, cahaya kemuliaannya luar biasa. Nah, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita diperdamaikan kembali dengan surga oleh Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan, kata diperdamaikan itu dirukunkan kembali. Kata diperdamaikan itu direstitusi, dipulihkan kembali. Yang hilang dikembalikan lagi. Kemuliaan Tuhan yang hilang dari hidupmu dikembalikan lagi. Saudara-saudara, ya. Jadi pengertiannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari malam hari ini, ya, kita harus sungguh-sungguh belajar
supaya kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah menghargai, kita paham, kita mengerti, maka hidupku dan hidupmu tidak akan pernah terintimidasi oleh setan. Ya, kamu dulu begini, ya kamu dulu keturunanmu jelek, ya kamu dulu belum dalam Tuhan, pernah pergi ke peramal, pernah main santet, pernah pasang susuk. Kalau kita sudah bertobat, penuduhan itu tidak ada lagi, saudara diperdamaikan dengan Tuhan, tidak ada kutuk, tidak ada lagi perjanjian dengan kuasa kegelapan, yang ada saya dan saudara hidup di bawah garis berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Yang mengerti katakan amin. Ya, Pak, gimana dengan masa pandemi seperti ini? Apakah itu memungkinkan? Sangat mungkin. Sebab Tuhan itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Ya, seringkali kita punya iman kita terpengaruh oleh keadaan. Ya, seringkali kita berkata, oh ini masa pandemi. Jadi kalau saya bekerja sukar, ya lumrah karena ini masa pandemi. Perhatikan, ini artinya iman saudara sedang Anda kompromikan dengan keadaan dunia. Ya, tetapi orang yang percaya sungguh-sungguh dengan iman berkata, begitu bangun pagi dan mau berangkat bekerja, dia akan berkata, apa saja yang aku kerjakan dengan kedua tanganku ini, Tuhan Yesus membuat aku berhasil dan beruntung. Itu orang yang percaya. Jadi bukan iman dipengaruhi oleh keadaan, tetapi iman saudara mempengaruhi keadaan di dunia ini. Ya, jadi ada perbedaannya. Nah, sekarang supaya kita tidak kemana-mana, saya akan fokus. Nah, kalau begitu, gimana Pak? Sekarang kita sudah di dalam Tuhan, tapi kenyataannya tetap sakit. Ya, kenyataannya masih ada sakit penyakit. Ini bagaimana? Bahkan ada yang meninggal karena sakit penyakit. Kita perlu tahu ada beberapa penyakit menurut Alkitab ya. Kita belajar bukan belajar tentang medis malam hari ini, tetapi kita belajar sesuai dengan apa yang Tuhan tulis di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab kita ya, penyakit saya klasifikasi menjadi 5 saja ya, mestinya banyak. Tetapi malam hari ini kita belajar 5 saja. Apa yang menyebabkan orang Kristen bisa sakit? Katanya enggak sakit, bahkan ada yang berkata, kalau kamu sakit itu dikutuk Tuhan, kalau kamu sakit itu berdosa. Makanya kalau sakit itu enggak usah ngomong-ngomong sama orang gereja, nanti kamu dihakimi. Tahu-tahu sampai ke mana? Ke Australia, tahu-tahu sampai ke mana? Sampai ke Singapura, tahu-tahu operasi di sana, ya, diam-diam. Padahal kalau di gereja ngomong tolak ini, tolak itu, tolak ini, tolak ya, saudara ya. Sudahlah ya. Kalau memang sakit kita harus ngomong sakit, ya. Apalagi saudara sakit ada yang kena virus ya, saudara tidak usah takut, ya. Yang penting kita harus tahu, mengerti ada 5 hal malam hari ini. Yang pertama, ya, kenapa kita sakit? Ya, ini sakit kata Alkitab disebabkan karena dosa. Ini ya, kita mesti harus ngerti ya, karena dosa. Di dalam Alkitab itu ada cerita namanya Gehazi. Sudah tahu Gehazi pada waktu Naaman kena kusta, ya, lalu Naaman minta disembuhkan, yaitu saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja, ya, saya buka dulu ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ya, saudara bisa juga buka Alkitabmu, ya, ayat yang ke-20 saja ya, ayat yang ke-20, ya, tapi saudara bisa lihat di situ ya. Nah, saudara di situ dikatakan bahwa ada seorang yang sakit kusta, ya. Ini 2 Samuel saya baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-20 ya. Saudara lihat ya, ada seorang yang sakit padahal orang ini hebat ya, orang ini luar biasa. Naaman ini adalah panglima tentara Aram ya, seorang yang terpandang, seorang yang hebat tapi sakit ya. Waktu minta disembuhkan oleh Nabi Elisa ya sembuh dengan cara harus berendam 7 kali di sungai Yordan, itu saudara masih ingat ya. Lalu setelah sembuh kan mestinya mempersembahkan namanya jemaat ya, didoakan sama hamba Tuhan sembuh kan biasanya memberikan sesuatu sebagai ucapan syukur begitu ya. Nggak tahu sekarang masa pandemi apakah seperti itu ya. Saya kurang terlalu mengerti ya. Saudara, lalu ditolak sama Elisa. Oh enggak, yang penting kamu udah sembuh puji Tuhan, mungkin begitu ya. Lalu Gehazi ini ya cinta akan uang, lalu dia mau merekayasa. Pada waktu Naaman sudah mau balik ya ke rumahnya, dia kejar ya, dan dia berkata, tadi tuanku itu bicara seperti ini. Ya Pak Naaman, tadi kan ada utusan dari
beberapa hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang sedang bertapa di gunung, ya, gitu ya. Minta harta, maka ini tuanku Elisa menyuruh untuk mengambil tadi, maaf ya tadi salah, gitu mungkin gitu ya. Nah ini rekayasanya Gehazi. Singkat ceritanya, Elisa memberikan hartanya, ya beberapa kain lenan, beberapa sikal emas, dan beberapa sikal perak, saudara-saudara tahu, ya. Dan Naaman memberikan itu, Gehazi pulang belanja macam-macam, sapi, lembu, domba, ya kebun anggur dan seterusnya. Dia jadi orang kaya mendadak. Ketemulah Elisa, saudara-saudara ya. Dari mana kamu, Gehazi? Ya, Gehazi ngomong apa? Oh, saya enggak kemana-mana, tuanku, saya duduk-duduk di situ sambil main WA-WA-an. Ya, enggak, saudara, dulu belum ada WA. Ya, saudara. Dan Elisa ngomong seperti ini. Kamu tidak boleh menipu sebab hatiku mengikuti kamu. Ya, saudara bisa lihat pada akhirnya penyakit kustanya Naaman ini ya nempel ke Gehazi. Dan dikatakan kalau sudah membaca ayat yang ke-27 dari 2 Raja-Raja pasal 5, bunyinya seperti ini. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Ini penyakitnya sudah kena ke dia, ya diwariskan, ini namanya penyakit kutukan. Ya. Jadi karena dosa, penyakit yang disebabkan karena dosa itu pasti nurun kepada anak cucu, perhatikan. Makanya harus bertobat. Ya, dan Naaman ini kena sakit, ya kusta putih seperti salju, dan anak cucunya sampai dia meninggal dunia. Perhatikan, saudara, ini sakit disebabkan karena dosa. Kalau ada di antara kita yang mungkin dulu pernah aneh-aneh bergaul dengan okultisme lalu sakit, ya belum didoakan atau belum minta ampun sama Tuhan, saatnya malam hari ini nanti kita berdoa supaya diputuskan Tuhan, tidak ada lagi sakit penyakit yang disebabkan karena dosa, dan tidak ada warisan-warisan yang diwariskan kepada anak cucumu ya karena dosa, dan kita menjadi orang yang benar-benar dimerdekakan oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Lalu kalau saudara membaca juga di dalam kitab Perjanjian Baru, ya itu juga ada namanya Paulus, Rasul Paulus, dulu namanya Saulus, ya lalu bertobat menjadi Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 dikatakan ada duri di dalam daging. Sampai hari ini para teolog tidak tahu ini maksudnya apa, tapi kesepakatan bersama dikatakan itu ada penyakit, ya penyakit ya yang disebabkan karena roh jahat, ya jadi penyakit karena dosa, ada penyakit karena roh jahat, ya. Untuk apa? Ya, supaya apa? Paulus ini tidak menyombongkan diri, dan Tuhan berkata, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Jadi, saudara-saudara, ini bagian yang harus kita lihat. Kalau kita sakit, apakah penyakit kita ini karena dosa, atau penyakit kita ini karena sesuatu, roh jahat, ya, dan seterusnya. Kita perlu tahu, saudara-saudara ya. Nah, kalau di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-42 dikatakan, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah, ya, dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh itu. Ini ceritanya ada seseorang yang sakit, ya. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu, ya. Itu penyakit yang disebabkan karena setan. Kalau tadi penyakit yang disebabkan karena dosa, perhatikan. Kalau ada di antara saudara yang karena dosa, segera bertobat. Tapi kalau karena setan, didoakan dalam nama Yesus. Seperti Tuhan Yesus ya menegur roh jahat itu, lalu anak ini menjadi sembuh dalam nama Yesus. Yaitu bagian yang kedua. Yang ketiga, ya penyakit terjadi, sudah Kristen kok sakit, Pak? Kalau gitu apa yang terjadi? Bagian yang ketiga, ini penyakit yang disebabkan karena apa? Ujian, ya. Mau naik imannya, mau naik kelas. Ada yang sudah Kristen, sudah jaga hidupnya, ya, sudah physical distancing, sudah pakai masker, kemana-mana bawa hand sanitizer, ya hidupnya sehat, tapi tetap kena apa? Tetap kena virus corona, ya, OTG, satu keluarga. Kenapa, Pak? Apakah ini kutukan? Belum tentu. Ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya, Ibrani 12 ayat yang ke-6,
Ya, saya buka dulu Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 ya. Itu luar biasa, ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 itu Alkitab tuh nasihatin kita ya, Saudara, bahwa ayat yang ke-6 dulu saya bacakan. Karena itu Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat yang ke-7, jikalau kamu harus menanggung ganjaran, kata ganjaran itu bisa sakit, penyakit, bisa penderitaan yang lain, ya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, kamu harus diderita setiap orang, Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima atau diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu anak haram. Ya, kalau ada orang tua yang anaknya nggak pernah diajari, nggak pernah ditegur, nggak pernah dididik, itu berarti anak itu diperlakukan seperti anak haram. Ya, orang tuanya sudah nggak sayang lagi. Ya, anak haram itu apa? Seperti yang sudah kita khotbahkan, anak haram itu adalah anak yang tidak mendapatkan ahli waris kerajaan surga. Ya, hidupnya sial di muka bumi ini. Ya, makanya kalau ada anak haram didoakan, ya tidak jadi haram dan diberkati Tuhan seumur hidupnya di muka bumi ini, namanya dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Puji Tuhan. Ya, dan seterusnya. Nah, Saudara, jadi ada beberapa penyakit yang Tuhan izinkan bukan karena Tuhan murka, bukan karena Tuhan tidak sayang, justru karena Tuhan menganggap kita ini sebagai anak. Tuhan izinkan ada satu penyakit, ya, ada satu kelemahan tubuh, ya, ada virus, ya, Saudara, ya, supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan, menguji iman kita lagi. Ya. Saya punya kakak rohani di Surabaya, Pak Pendeta Christopher Silahui. Baru keluar dari rumah sakit. Kamis yang lalu kita doakan karena dia terpapar virus corona. Istrinya juga. Saudara, lalu kita doakan di acara Miracle is Free ini. Ya, karena besok anaknya ada pemberkatan pernikahan, malam hari ini beliau tidak bisa gabung. Ya, tapi minggu depan atau Kamis depan dia janji akan berikan kesaksian. Ya. Saya berkata kepada dia, itu sakit bukan karena kamu berdosa, tapi sakitmu itu supaya kamu mendapatkan pengalaman rohani dan imanmu mulai naik, ya. Tuhan pengen menaikkan ya standar imanmu, bukan iman yang biasa, tapi iman yang mengalahkan sakit penyakit, iman yang mengalahkan dunia dalam nama Yesus. Sembuh, Saudara, puji Tuhan, ya. Enggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Lalu berikutnya, ya, ini kelompok berikutnya. Ada penyakit yang apa? Tadi dikatakan diizinkan Tuhan, ya, supaya apa? Mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalau tadi ujian, sekarang diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga, ya, di situ ada orang yang sakit sejak lahir. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ini yang salah siapa ya? Orang tuanya, kedua orang tuanya, atau siapa yang salah? Kok lahir kok nggak bisa lihat, kok buta, ya? Ibunya atau ayahnya yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus ngomong begini, enggak ada yang berdosa. Ini terjadi supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui peristiwa ini. Ya, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Pendeta Christopher Silahui. Ya, itu supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu, imanmu mulai naik. Begitu ya, dia tangkap ini, dia imani, dia makan banyak di ruang isolasi di rumah sakit, ya, lalu dinyatakan sembuh, nggak sampai 2 minggu, dia pulang sembuh, besok sudah bisa menghadiri pernikahan anaknya, ya, anaknya juga seorang dokter, puji nama Tuhan. Nah, Saudara, jadi kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan terjadi, ya, untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Lalu waktu itu Yesus meludah ke tanah, Saudara masih ingat cerita itu? Ya, meludah ke tanah, lalu diambil tanah yang sudah kena ludah itu, ya, dikutak-kutak begitu, ditempelin di apa? Di matanya orang anak yang lahir tidak bisa melihat ini. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, cucilah, ya, basuhlah di kolam Siloam, ya, basuhlah di kolam Siloam, Saudara, ya. Nah, waktu dibasuh dia bisa melihat. Perhatikan, ya, kadang-kadang kita pun juga demikian, diizinkan Tuhan mengalami sebuah persoalan supaya nama Tuhan itu
dipermuliakan, tidak dipermalukan dalam kehidupan kita. Yang mau mempermuliakan Tuhan katakan amin. Ya. Lalu berikutnya, ya, ada penyakit yang disebabkan karena kelakuan kita sendiri. Ya, kita melakukan kesalahan sendiri. Kalau sudah membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, Alkitab berkata, janganlah kita mencobai Tuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, ya, pada waktu orang Israel keluar dari Mesir itu sering mencobai Tuhan. Ya, pada waktu dia mencobai Tuhan, mati dipagut ular. Saudara ya, perhatikan, orang yang sering mencobai Tuhan bukan hanya mati saja, tapi sebelum mati itu biasanya mengalami sakit penyakit. Salah satu contoh seperti apa? Ya, maaf ya, tiap hari makan makanan yang mengandung banyak kolesterol. Lalu berkata seperti ini, dalam nama Yesus, kolesterolnya. Ya, makan makanan yang banyak mengandung asam urat. Sebelum makan ya berdoa. Dalam nama Yesus, segala makanan yang mengandung asam urat, saya perintahkan keluar dari daging-daging ini, dari makanan-makanan ini. Itu namanya mencobai Tuhan. Saudara, artinya apa? Sebetulnya Anda tidak memiliki penguasaan diri yang baik. Suatu hari saya ketemu dengan hamba Tuhan di Surabaya, dan saya terkejut karena postur tubuhnya itu yang dulu gemuk itu sekarang waktu saya ketemu itu jadi langsing, ya, jadi slim fit gitu. Kalau saya kan masih slim fat, ya, itu slim fit, ya. Dan saya berkata, Pak Pendeta, izin tanya kenapa kok badannya kok sekarang bagus, ya. Dia jawab sambil cengar-cengir karena saya sudah akrab dengan dia, dan dia berkata, lah kamu penguasaan dirimu kurang bagus, ya, apa-apa kamu makan, kamu masih slim fat. Lah kalau saya kan sudah penguasaan dirinya bagus. Ya ini apa? Bercanda. Tapi setelah saya renung-renungkan, iya juga ya. Kenapa kadang-kadang kita ini jatuh berbagai macam pencobaan? Ya, kenapa kita sakit? Karena nggak ada penguasaan diri. Lihat bola, nonton bola sampai larut malam, berhari-hari tidak tidur, ya, minum minuman keras dan berkata, oh nggak ada minuman keras itu untuk mematikan virus corona, harus minum cap tikus dalam nama Yesus, tikusnya mati, ya Anda ikut mati. Ya, itu nggak ada penguasaan diri. Sudah ada banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan kita. Nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri, sehingga kita jatuh di dalam sakit penyakit. Ya, marah-marah setiap hari. Ya, saudara, siapapun dimarahi, ya lama-lama putus urat saraf. Ya, kalau sudah pansue begitu, baru ngomong Tuhan ampuni saya, ya pakailah sisa umur saya. Loh Tuhan kamu kasih sisa. Pada waktu kamu masih sehat, ya kamu tidak mau melayani Tuhan. Tapi pada waktu kamu sakit, doamu sama Tuhan sok rohani. Ya seperti tadi saya ngomong, pakailah sisa umur saya ini, pakailah sisa hidup saya. Tuhan saudara anggap apa? Saudara kasih sisa. Ya, itu orang yang suka mencobai Tuhan itu biasanya doanya seperti itu. Kalau saudara mau memberikan kepada Tuhan, beri yang terbaik. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Jadi saudara berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jangan Tuhan dikasih sisa-sisa. Coba kalau saudara datang ke rumahnya orang begitu, lalu habis makan gitu, separuh gitu, terus ayo Cik makan kok, ini makan ini sisa saya gitu. Apa enggak saudara pencak silat di situ? Ya, perhatikan kehidupan kita, jangan mencobai Tuhan. Anda mencobai Tuhan, tidak ada penguasaan diri, Anda bisa jatuh di dalam sakit penyakit. Ya, bagian yang terakhir, ya, bagian yang terakhir, sakit yang disebabkan karena apa? Kelemahan fisik. Setelah ini saya akan balik lagi ke sakit yang disebabkan karena roh jahat. Ya, karena ada di antara teman-teman yang tadi WA saya minta didoakan, ya, ada sakit yang disebabkan karena roh jahat. Malam hari ini, ya, supaya dengar semua. Tapi sebelum itu, kita ke bagian yang terakhir, sakit yang disebabkan karena memang sudah saatnya atau apa? Karena kelemahan fisik, mengalami ketuaan atau bahasa medisnya demensia. Ya, Alkitab berkata Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, ya, masa hidup kami 70 tahun. Ya, dan jika kami kuat 80 tahun. Ya, kalau hidupmu masih mau minta umur 120 tahun, ya sakit semua. Saya umur 52 aja enggak seperti dulu waktu umur 27. Ya.
Antara pikiran dengan kaki saya ini kadang-kadang nggak nyambung. Pikiran saya pengen cepet, kaki saya ketinggalan. Maksudnya bukan ketinggalan di ranjang begitu, enggak. Ya, saya pengen cepet, ya, maka kaki nggak bisa gerak cepat. Perhatikan, ya. Kenapa? Bukan karena kita dikutuk, bukan karena kita berdosa. Ya memang umurnya sudah berbeda dengan anak-anak muda yang masih umur 27 tahun, masih umur 29 tahun yang gesitnya seperti itu. Ya, makanya kita harus mengerti. Saudara jangan menjadi hakim atas sesamamu. Kalau ada yang sakit, oh kamu berdosa ya, kamu kena COVID, kamu dosa, makanya harus perpuluhan, makanya harus kasih persembahan. Tuhan tidak minta uangmu. Amin. Bumi ini loh tumpuan kakinya Tuhan. Ya, makanya di gereja IHK saya selalu mengajar. Yang penting tugas saya sebagai gembala itu apa? Membuat jemaat itu dewasa. Kalau jemaat dewasa, maka jemaat ngerti, oh ini tangan kanan, ini tangan kiri, ngerti tugas dan ngerti kewajibannya. Nggak pernah saya sindir-sindir untuk perpuluhan dari mimbar. Ini kok ada running tag tentang perpuluhan. Ya ini kan uji coba saja, supaya agak sedikit heboh begitu. Ya, saudara-saudara, jadi itu yang macam-macam penyakit. Ya, jadi malam hari ini, ya, kalau ada di antara saudara yang sakit, saya seperti janji saya tadi, saya mau kembali ke sakit yang disebabkan karena roh jahat. Ya, sakit yang disebabkan karena roh jahat itu macam-macam. Ya, mungkin dulu pernah pasang susuk, mungkin dulu pernah bergaul dengan kuasa kegelapan, pernah berguru mantra, pernah meramal, pernah memasukkan ya sesuatu dalam tubuhnya. Ya, saudara, ini menyebabkan sakit. Saudara, yang seperti ini harus dipatahkan, putuskan dalam nama Yesus. Ya, seperti banyak yang sudah kita saksikan bagaimana seseorang yang datang di gereja lalu waktu itu kita berdoa lalu keluar sesuatu dari tangannya gitu ya dan sakitnya disembuhkan. Saudara, jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang mungkin karena tadi mengalami sakit karena dosa ya karena roh jahat ya karena ujian ya karena apa tadi ya diizinkan Tuhan karena kesalahan sendiri atau karena fisiknya sudah lemah, sudah tua, ya kita harus ngerti. Tapi kalau khusus ada yang sakit karena disebabkan oleh karena roh jahat, nanti kita juga berdoa. Diam-diam disantet orang, boom, ya dari atap rumah timbul suara ledakan, dar, begitu, ya, saudara bisa sakit. Lah apa bisa Pak orang Kristen disantet? Bisa kalau Anda Kristennya tidak sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau Anda Kristennya sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka apa? Tuhan akan mengcover kita, melindungi kita. Ya, saudara jangan sok jumawa ya. Ada banyak orang yang sok sombong. Oh kalau sudah Kristen itu tidak bisa diramal. Kalau sudah Kristen itu tidak bisa dimantrai. Yang ngomong siapa saudara? Wong Yesus saja dicobai sama setan itu pakai firman. Ya, di Injil Matius pasal yang keempat, Injil Lukas pasal yang keempat, saudara nanti bisa baca. Pada waktu Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam, maka datanglah iblis. Dan iblis itu mencobai Tuhan Yesus dengan firman. Saudara perhatikan, ya. Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman. Artinya iblisnya ngerti firman. Apakah Yesus marah-marah? Apakah Yesus berkata, apa kamu nggak ngerti kalau saya ini Tuhan? Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. 3 kali pencobaan itu datang. 3 kali Yesus mengucapkan firman Tuhan. Akhirnya iblisnya pergi. Perhatikan. Artinya apa? Yang setan takutkan. Bukan karena Anda hafal firman Tuhan. Yang setan takutkan. Bukan karena Anda Kristen. Yang setan takutkan adalah ketika saudara dan saya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau begitu Pak, kalau sudah sakit, tadi kita sudah ngerti klasifikasinya, golongan penyebab sakitnya itu apa saja. Ya, sakit karena apa, sakit karena apa, sakit karena apa. Ya, lalu timbul juga pertanyaan. Pak, kalau begitu, apakah orang Kristen boleh ke dokter? Boleh nggak cek lab, ya, cek laboratorium, ya, untuk mengetahui apakah kena virus corona atau tidak? Ada pendeta yang menyarankan, enggak, jangan, enggak boleh. Ya, karena itu melanggar firman Tuhan. Kok gimana kok melanggar firman Tuhan kalau sudah membaca Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-14, ya, itu dikatakan
Lukas itu loh, ya. Lukas itu tabib. Tabib itu zaman dahulu, ya. Kalau sekarang itu namanya ya dokter. Ya kalau nggak percaya nih, saya baca ya. Lukas pasal 4. Matius, Markus, Lukas pasal 4. Ya. Ayat yang ke-14. Ini Lukas tuh dapat julukan bagus. Kok salah? Lukas 4 ayat 14. Alkitab berkata, Lukas itu adalah tabib, ya, yang kekasih, bahkan dikatakan, ya. Jadi tabib yang kekasih. Kenapa sih kok ada tabib waktu zaman Yesus? Berarti ada orang yang berobat kepada tabib Lukas. Ada, saudara ya. Ada. Bahkan saudara kalau membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-14, dikatakan diizinkan juga kita memakai minyak. Ya, diizinkan juga kita memakai anggur pada waktu itu. Ya, alkohol belum terlalu familiar, ya, yang sering orang memakai anggur untuk menyembuhkan luka, ya, untuk membuat supaya orang itu bisa seger kembali, ya. Itu dilakukan oleh tabib-tabib pada waktu itu. Ya. Dan Anda baca 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Ya, dikatakan di situ, orang boleh memakai salep. Nah, jadi salep itu adalah obat kuno ternyata, ya. Saudara ya, salep atau orang dulu sering menyebutnya bukan salep tapi balsam. Ya, kalau ada orang yang sukanya pakai balsam caplang gitu ya, berarti Anda tuh orang zaman dahulu. Bukan ya, saudara ya. Nah, yang balsam yang paling terkenal itu adalah dikatakan balsam yang ya dari pegunungan Gilead pada waktu itu. Perhatikan, ya. Zaman dahulu Yesus belum ada, sudah dikenal tabib-tabib. Yesus sudah ada, pun juga ada banyak tabib-tabib. Jadi artinya apa? Dan Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk pergi ke tabib. Ya, Pak, kok ada di dalam Alkitab itu 2 Tawarik 16 ayat yang ke-12 itu kan pada waktu itu ada namanya raja, ya. Pemerintahan Raja Asa itu sakit kakinya. Dan dia tidak mencari Tuhan, tapi dia mencari tabib-tabib, Pak. Dan dia malah sakitnya tambah parah dan dia mati dalam sakitnya. Artinya kalau pergi ke tabib, pergi ke dokter itu kan melanggar firman Tuhan. Bukan seperti itu terjemahannya, saudara ya. Maksudnya sebelum Anda pergi untuk berobat, ya. Tadi kalau sakit yang disebabkan karena faktor-faktor kesalahan sendiri, faktor alamiah, makan kebanyakan, ya minta ampun dulu lah sama Tuhan. Cari Tuhan dulu, Tuhan ampuni saya. Ya, sekarang saya mau ke dokter, Tuhan. Kalau saya suka begitu ya. Ini Tuhan, ini obat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Kuduskan, sucikan obat ini. Supaya kolesterol saya turun dan sambil saya mau olahraga, Tuhan. Supaya tengkuk saya ini tidak kaku-kaku, Tuhan. Ya, jadi boleh-boleh saja kita pergi ke dokter. Kan juga banyak dokter jadi pendeta atau pendeta yang jadi dokter. Ya, kalau pendeta jadi dukun, dukun jadi pendeta, atau pendeta dukun, dukun pendeta, ya itu beda cerita, saudara ya. Jadi kesimpulannya malam hari ini adalah, mari saudara-saudara, ya paparan ini sudah saya kemukakan kepada kita semuanya. Ada berbagai macam penyebab sakit. Kalau sakit karena dosa, minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau sakit disebabkan karena roh jahat, malam hari ini kita doakan. Tapi apapun, saudara, Alkitab berkata, tanda-tanda ajaib menyertai orang yang percaya. Tumpang tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Malam hari ini saya tidak mengerti sakitmu apa. Ya, Anda sakit, betul-betul sakit fisik, Anda sakit spirit, atau Anda sakit ekonomi. Dengar, saudara, firman Tuhan sudah datang kepada kita. Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Ya, jadi Tuhan datang, firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Tuhan mau memberikan kelegaan bagi kita. Bahkan saya tahu ada beberapa di antara saudara-saudara semua yang melihat di YouTube ataupun yang on di Facebook, ya, saudara-saudara, mungkin ada yang juga mengalami pergumulan dalam ekonomi. Maaf ya, ada banyak hutang piutang. Ya, saudara-saudara, malam hari ini kita bisa berdoa bersama-sama. Ya, dan setelah itu kita tutup dulu ya khotbah ini dan nanti saya serahkan kepada Pastor Fendi Samsudin untuk mengatur siapa yang mau didoakan, ya siapa yang
mau sharing juga boleh, begitu ya. Saudara, itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sudah tahu kenapa orang Kristen sakit, kenapa anak-anak Tuhan diizinkan jatuh dalam sakit, Tuhan. Kami mau kalau toh itu memang sakit, ya, bukan karena dosa, bukan karena ikatan kuasa kegelapan, tapi memang fisik, tapi karena memang itu alamiah, Tuhan. Dan izinkan kami malam hari ini, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang mau didoakan karena dia sakit, apapun penyebabnya. Tuhan, berikan urapan kepada kami semuanya, supaya sahabat-sahabat kami dibebaskan Tuhan dari sakit penyakit, bahkan sakit ekonomi juga Tuhan sembuhkan, berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, 1 jam ternyata ya. Saya akan serahkan kepada Pastor Fendi Samsudin untuk melihat apakah ada yang mau didoakan atau tidak.